Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan Ustadz Zaki dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kalian baik bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga rahmat kasih sayang serta kesehatan yang diberikan oleh Allah dapat kita syukuri untuk menambah lebih aktif beribadah serta belajar kita semuanya. Anak-anakku yang soleh, masih ingat tentang pembelajaran yang lalu tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi? Sebelum UTS kita telah mempelajarinya, yakni tentang menganalisis persamaan dan perbedaan antara teks, fiksi, dan non-fiksi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang dulu. Masih ingat ya? Literasi buku fiksi dan non-fiksi. Ya. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut, semoga Allah melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta ridhonya kepada kita, sehingga apapun yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Nah, kali ini dalam pembelajaran menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran adalah ketika sudah selesai dari proses belajar mengajar, maka kalian semuanya akan mampu membuat komentar isi buku fiksi, buku non-fiksi yang kalian baca. Kemudian menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Saya lanjutkan. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi dalam sebuah karya tulis yang dituangkan ke dalam sebuah buku tentunya akan disertai dengan beragam komentar tentang isi yang disampaikan dari orang-orang tertentu sebelum dirilis secara resmi. Itulah yang dinamakan resensi, di mana komentar, tanggapan, atau penilaian diberikan secara logis atas isi karya atau buku tersebut. Tanggapan terhadap isi buku atau karya tulis tersebut dapat dilakukan dengan mengamati kelebihan dan kekurangan buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Selain itu, bisa juga menyampaikan informasi yang lain yang diperoleh dari karya tulis atau buku. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Masih ingat kan ya, unsur-unsur fiksinya maupun buku non-fiksi? Adapun unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari antara lain sampul buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Pertanyaan berikut yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap buku fiksi
adalah tanggapan terhadap isi buku biasa disebut resensi. Adalah kegiatan menilai atau memberi ulasan mengenai isi buku untuk memberi informasi kepada pembaca mengenai isi buku. Aspek-aspek yang dapat dijadikan tanggapan terhadap isi buku secara garis besar antara lain identitas buku yang berisi penjelasan mengenai judul buku, waktu dan tempat diterbitkan, jumlah halaman, nama penulis, buku-buku apa saja yang telah ditulis oleh penulis tersebut, jenis buku dan struktur penyajiannya, menjelaskan mengenai jenis buku yang diulas, apakah fiksi atau non-fiksi. Biasanya juga dijelaskan mengenai garis besar tema dan ringkasan singkat atau ikhtisar dari buku. Kemudian, keunggulan buku, berbagai aspek keunggulan buku dapat dibahas dalam tanggapan buku. Misalnya, mengenai perwajahan layout, gaya bahasa, hubungan antara satu bab dengan yang lainnya, atau alur ceritanya. Nah, kita lanjutkan. Contoh pertanyaannya adalah, bagaimana judul dan tema yang dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Bagaimana pengarah mengembangkan latar cerita? Maksud saya, bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita? Itulah contoh pertanyaan untuk buku fiksi. Sedangkan selanjutnya adalah mengomentari buku non-fiksi. Dalam mengomentari isi buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur-unsur buku tersebut, seperti apa judul dan tema buku? Bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku? Garis besar apa yang disampaikan dalam buku? Apa isi dari tiap babnya? Apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto, ilustrasi, tabel, dan grafik yang mampu membantu pembaca lebih memahami isi teks? Apakah sistematika penulisan menggunakan bahasa yang mudah diikuti dan mudah dipahami? Nah, untuk itu kita harus memulai dengan membuat sinopsis atau ringkasan. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu teks. Sedangkan rangkuman, ringkasan, merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok, intisari, sebuah tulisan, atau buku menjadi bentuk yang ringkas dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya. Langkah-langkah merangkum buku non-fiksi. Baca dan pahami informasi umum buku. Kemudian, baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan kata pengantar.
Perhatikan sistematika penulisan buku. Catatlah gagasan utama dan beberapa data penting sebagai bahan rangkuman. Dan rangkailah dan kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Selanjutnya, langkah-langkah merangkum isi buku dengan peta pikiran. Tulislah judul buku dengan kertas dan berilah ikon. Buat cabang utama yang berkaitan dengan topik dan buku dengan warna berbeda. Kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa sub-cabang. Usahakan setiap cabang diberi label dengan kata kunci. Gunakan garis-garis penghubung agar mudah memahami alur dan urutannya. Buatlah garis pengingat jika ada berkaitan antara sub-cabang yang berbeda. Kemudian, langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Baca buku dengan seksama sampai tuntas. Tandai bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi. Kemudian, susunlah tanggapan secara objektif dengan alasan logis dan masuk akal. Baca ulang tanggapan, perbaiki jika ada kesalahan. Saya kira anak-anakku sangat mudah dan jelas materinya. Untuk lebih mendalam, maka pelajarilah buku pelajaran yang ada di dalam diri kamu. Mulailah latihan dengan mengerjakan apa yang ada di dalam buku kalian. Semoga kita semuanya dapat terus. Nanti jika ada kesulitan bisa dikonsultasikan melalui WA, melalui email atau surat elektronik yang ada di dalam diri Ustadz, atau bisa berhubungan langsung dengan diri Ustadz. Saya kira itu saja yang dapat tersampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya akhiri, nanti ada tugas, maka tugasnya bisa dilihat di e-learning bahwa di dalamnya kita akan membuat atau menyusun tanggapan terhadap buku fiksi maupun buku fiksi. Tugasnya bisa dilihat di dalamnya. Untuk itu, kita jaga diri kita baik-baik, jaga nama keluarga, jaga nama madrasah kita. Harapan saya, kalian tetap menjaga ibadah, dan harapan Ustadz pula, semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.